Bab 1781. Ziu tersakiti oleh sikap Charlie. Dia melihat profil Charlie, menggigit bibir bawahnya dengan penuh semangat, tidak berbicara lagi, berbalik dan meninggalkan halaman bersama kakaknya. Kakak beradik itu terhuyung-huyung, dan Zifei bertanya dengan suara rendah, "Ziu, ninja-ninja itu dikalahkan oleh pemuda tadi." Ziu berkata dengan sungguh-sungguh, "Bukan pemuda itu, ini Grace." Zifei mengangguk dengan tergesa-gesa. "Nah, ini Grace. Jadi apakah para ninja itu dikalahkan olehnya dengan tangan kosong?" Ziu berkata dengan serius, "Aku belum pernah melihat orang sekuat ini pertama kalinya." Zifei mendecakkan bibirnya dan berkata, "Akan sangat bagus jika dia bisa dimasukkan ke dalam keluarga Su dan digunakan untuk masa depan." "Mustahil." Ziu menggelengkan kepalanya. Grace memiliki kepribadian yang sombong dan pasti tidak akan digunakan oleh orang lain, dan dia mungkin pemimpin teratas dari sekte Sejong yang tersembunyi. Dia mungkin tidak menaruh perhatian pada keluarga Su. Zifei berkata dengan marah, "Ini juga, hei, terima kasih kepada dermawanmu, kalau tidak kita berdua harus mati di Kyoto." Setelah dia selesai berbicara, dia sibuk dan berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Ziu, cepat panggil ayah. Kali ini kami diculik, keluarga pasti mengirim banyak tuan, kemungkinan besar ayah juga ada di sini. Anda harus memberitahu dia tentang kami bahwa kami berada di Kyoto, juga minta dia untuk segera memotong Matsumoto Bastard. Aku benar-benar tidak menyangka Bastard ini yang telah melakukan hal buruk di belakang kita." Ziu mengangguk dan mengeluarkan ponselnya terlalu sibuk. Pada saat ini, semburan api tiba-tiba muncul di belakang mereka, mengubah malam yang awalnya gelap menjadi merah. Ziu buru-buru berbalik, dan melihat bahwa bangunan kecil berlantai 2 di mana mereka hampir mati barusan terbakar dalam sekejap. Bangunan kayu terbakar, dan ada suara retakan kayu yang berderak, agak mirip suara petasan. Dengan hujan salju yang lebat ini, rasa tahun baru Imlek juga terasa. Zifei menyentuh dagunya dan bertanya pada Ziu, "Ziu, apakah kamu mengatakan ninja-ninja itu mati?" Ziu bertanya balik, "Apakah mungkin bertahan dari api sebesar itu?" Zifei melambaikan tangannya, "Maksud saya, bukan itu maksud saya. Apakah si dermawan membunuh mereka terlebih dahulu lalu menyalakan api, atau dia hanya memasukkan semuanya ke dalam panci?" Ziu merasakan sedikit udara dingin keluar dari punggungnya, dan segera menggelengkan kepalanya, "Hal semacam ini, aku tidak bisa mengatakannya." Setelah itu, sosok Charlie muncul di benaknya lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, "Kebajikan, dia bukan makhluk fana. Aku benar-benar ingin tahu apa identitasnya." Zifei tersenyum dan berkata, "Jika Anda ingin tahu, biarkan keluarga memeriksanya. Di negara ini, siapa lagi yang memiliki petunjuk yang tidak dapat kami temukan?" Ziu menggelengkan kepalanya, "Kebajikan jelas tidak ingin kita tahu identitasnya. Jika kita sengaja menyelidikinya, bagaimana jika kita membuatnya marah?" Zifei mendecakkan bibirnya, "Oh, itu yang saya katakan." Setelah itu, dia memikirkan percakapan Charlie sebelumnya dengan Iga Kamino dan berkata, "Ngomong-ngomong, ketika kepalaku tertutup barusan, aku mendengar Engong memberitahu keluarga Iga bahwa dia sepertinya adalah keluarga itu, teman misi." "Oh ya." Ziu mengangguk dan berseru, "Alasan mengapa dia datang ke sini adalah untuk putri itu." Zifei berkata, "Sepertinya disebut Nanako?" "Iya." Ziu berseru, "Ini Nanako, seorang gadis yang sangat cantik, dan dia juga seorang seniman bela diri." Zifei berkata dalam beberapa gosip, "Hei, Ziu, menurutmu Grace adalah pacar Nanako? Mungkin dia bahkan bisa menjadi menantu masa depan itu. Mari bekerja sama lebih banyak dengan itu di masa depan, lebih banyak kontak, mungkin masih ada kesempatan untuk melihat Grace." Ziu mendengar ini dan tiba-tiba menjadi sangat tidak nyaman. Dia sangat kecewa dan bertanya, "Apakah Grace benar-benar pacar Nanako? Grace adalah orang Cina, mengapa dia harus bersama seorang wanita dari Jepang? Bukankah seharusnya dia jatuh cinta, menikah, atau punya anak dengan wanita Tionghoa?" Memikirkan hal ini, Ziu mendesah pelan, dan berkata, "Biar aku panggil ayah dulu." "Baik." Zifei mengangguk, membungkuk dan mengambil segenggam salju dari tanah, dan mengoleskannya di wajahnya, mendesah dengan emosi, "Oh, perasaan di sisa hidupku benar-benar baik." Bab 1782. Tokyo saat ini. Kekacauan tetap ada. TMPD menjadi gila.
Pertama, saudara laki-laki dan perempuan keluarga Su diculik dan belasan orang dibunuh. Kemudian keluarga Takahashi menemukan beberapa es loli manusia. Kemudian, putra Takahashi dibakar hidup-hidup di dalam mobil. Beberapa hal ini, jika Anda mengambil salah satunya, dapat dianggap sebagai kasus pidana tahunan. Namun, dalam waktu yang sangat singkat, satu demi satu pecah di Tokyo. Apalagi hampir semua keluarga besar teratas terlibat. Ini hanya menginjak wajah TMPD di tanah, dan kemudian berulang kali memukul dengan ikat pinggang dengan putus asa. Lebih buruk lagi, TMPD belum menemukan petunjuk yang berguna. Sekelompok kayu bekas hampir menggali 3 kaki ke Tokyo, dan mereka masih tidak bisa menemukan petunjuk ke Su bersaudara. Mereka bahkan tidak tahu siapa yang melakukannya, apalagi di mana mereka berada. Oleh karena itu, seluruh TMPD ditangkap secara kolektif. ZNN hampir kehilangan kesabaran. Kehidupan dan kematian putra dan putrinya masih belum diketahui, dan keberadaannya tidak diketahui, dan dia harus menunggu tanpa henti untuk sampah TMPD. Baginya, itu hanyalah penderitaan terbesar dalam hidupnya. Tepat ketika dia berencana untuk menghubungi Kementerian Luar Negeri Jepang secara langsung untuk mengangkat masalah ini menjadi insiden diplomatik yang besar, dia tiba-tiba menerima panggilan dari nomor ponsel lokal Jepang. Setelah dia terhubung dengan curiga, dia segera mendengar suara Siu. "Ayah, ini aku." Siu. Mendengar suara putrinya, hati ZNN hampir melonjak. Dia berkata dengan penuh semangat, "Aku tahu." Pada saat ini, Ziu ditelepon buru-buru menyela dan berkata, "Ayah, apakah ada orang lain di sekitarmu? Jika ada, jangan biarkan orang lain tahu bahwa saya menelepon." ZNN yang seperti manusia melihat sekeliling. Selain orangnya sendiri, ada beberapa ketua dari TMPD bahkan ada beberapa anggota kabinet, jadi dia buru-buru mengganti kata-katanya, "Kamu kenal saya. Sangat sibuk sekarang? Tutup telepon jika tidak ada yang penting, cukup katakan jika ada yang penting." Ziu berkata, "Ayah, saudara laki-laki dan saya aman sekarang. Kami telah diselamatkan, tapi kami tidak berada di Tokyo, tapi di Kyoto." Sementara ZNN menghela nafas lega, dia tidak bisa menahan cemberut dan melihat orang-orang dari TMPD. Saat ini, dia membenci para idiot ini di dalam hatinya. Keledai bodoh ini. Mereka bersumpah untuk memberitahu saya bahwa pihak lain kemungkinan besar akan bersembunyi di Tokyo, dan kecil kemungkinan mereka akan pergi ke luar kota. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa mereka memblokir lalu lintas eksternal Tokyo tepat waktu dan menetapkan pemeriksaan ketat pada semua orang yang meninggalkan kota, jadi putra dan putrinya pasti ada di Tokyo. Hanya butuh waktu untuk menemukannya. Hasilnya, orang-orang ada di Kyoto, ratusan kilometer jauhnya. Aku benar-benar ingin mengambil pisau dan mengukir kata bodoh di wajah mereka. Namun, ZNN juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk marah, jadi dia bertanya, "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Ziu berkata, "Ayah, jangan beritahu orang-orang di TMPD. Saya meragukan kemampuan mereka, dan mereka cenderung membocorkan informasi, jadi saya ingin Anda mengirim orang kami sendiri ke Kyoto. Pilih aku dan saudara." ZNN langsung berkata, "Oke." Ziu berkata, "Juga, ayah. Penculiknya adalah Ryoto Matsumoto di Tokyo. Dia ingin membunuh kita dan kemudian menyalahkan Takehiko Ito, jadi dia membawa kita ke Kyoto." "Apa?" Nada bicara ZNN tiba-tiba menjadi sangat suram. "Itu dia." Bab 1783. ZNN sangat curiga bahwa orang di balik penculikan anak-anaknya adalah Takehiko Ito. Namun, TMPD diam-diam memantau Takehiko, menggali terlalu dalam, dan tidak menemukan petunjuk apapun. Awalnya, ZNN mengira bahwa TMPD sengaja melindungi Takehiko, tetapi sekarang dia tahu bahwa Takehiko benar-benar tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Tidak hanya tidak apa-apa, tetapi hampir disalahkan. Yang tidak disangka ZNN adalah bahwa guru di balik seluruh kejadian itu ternyata adalah Matsumoto. Dia bahkan tidak memasukkannya ke dalam kategori tersangka. Sepertinya Ryoto Matsumoto ini benar-benar seram. Dia mampu memprovokasi begitu banyak insiden secara diam-diam, dan itu membuat keluarga Ito dan keluarga Takahashi saling mencurigai, dan keluarga Su memusatkan perhatian pada kedua keluarga ini. Memikirkan hal ini, ZNN tidak sabar untuk melahap nyawa Matsumoto. Jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, "Saya tahu semua yang Anda katakan, tetap buka telepon, dan saya akan membiarkan orang-orang di bawah saya menghubungi Anda."
Zio buru-buru berkata, "Oke, kakak dan aku sedang menunggu di Kyoto." ZNN menutup telepon, berdiri dan berkata kepada Komisaris Polisi Metropolitan Tokyo, "Ada yang harus saya lakukan, silakan." Kepala Polisi Metropolitan buru-buru bertanya, "Emersu, kamu mau kemana? Apa hubungannya dengan Anda?" ZNN berkata dengan nada tidak ramah, "Kamu masih harus menemukan cara untuk menemukan putra dan putri saya, jika tidak, saya akan menelepon Kementerian Luar Negeri Jepang." Kepala Polisi Metropolitan bergegas ke depan dan memohon dengan getir, "Tuan Su, Anda akan memberi saya 12 jam ke depan. Bahkan jika saya menyerahkan Tokyo selama 12 jam ini, saya pasti akan menemukan putra dan putrinya." Setelah dia selesai berbicara, dia menambahkan, "Tuan Su, kalaupun Kementerian Luar Negeri tahu soal itu, mereka tetap mengajukan kasusnya ke TMPD kita. Bagaimanapun, Kementerian Luar Negeri bukanlah lembaga penegak hukum, dan mereka tidak memiliki tenaga tambahan untuk datang melakukan hal ini." ZNN dengan dingin mendengus, "Kalau begitu kalian cepat. Jangan berlama-lama di sini." Setelah itu, ZNN berbalik dengan marah dan pergi. Setelah meninggalkan TMPD, kalimat pertamanya di dalam mobil adalah memberitahu orang kepercayaannya di sebelahnya, "Jos, kamu akan segera membawa 20 orang ke Kyoto untuk menjemput Zivei dan Shio. Saya akan mengambil waktu. Memberi Anda nomor ponsel, Anda dapat menghubungi Shio." Pria parubaya itu dikenal sebagai Jos, sekretaris kepercayaan yang telah mengikuti ZNN selama bertahun-tahun. Mendengar instruksi ZNN, dia langsung bertanya, "Tuan sudah menemukan tuan muda dan nona muda?" "Ya." ZNN mengangguk, "Mereka baik-baik saja, tetapi tangan hitam di belakang layar berada di luar imajinasi kita." Jos buru-buru bertanya, "Tuan siapa di balik layar?" ZNN mengertakkan gigi dan berkata, "Ini Tuan Matsumoto." "Sial, berani memperhitungkan putra dan putri saya. Matsumoto ini punya kehidupan yang cukup." Dengan keras, beritahu semua orang, "Sebelum fajar, saya ingin kepala Ryoto Matsumoto." Ekspresi Jos membeku, dan dia segera berkata, "Oke Tuan, aku akan memesan." ZNN menggosok pelipisnya dan berkata, "Kamu membiarkan salah satu pesawat kami terbang ke Osaka sekarang. Setelah Anda menerima Zivei dan Shio di Kyoto, Anda akan langsung mengirim mereka ke Osaka dan membiarkan mereka kembali ke Cina dengan pesawat. Aku akan mengambil alih hal-hal di Jepang." "Oke, Tuan." Setelah beberapa menit. Bab 1784. Hampir 100 master tersembunyi dari keluarga Su di Tokyo berhenti secara diam-diam mencari Zivei dan Shio. 20 dari mereka berkendara langsung ke Kyoto di tengah malam, dan hampir 80 orang lainnya mulai mengikuti Matsumoto. Rumah besarnya sekarang dikelilingi oleh mereka. Matsumoto bahkan tidak tahu bahwa dia berada di mulut bencana. Dia memeriksa waktu dan melihat bahwa sudah jam 10 malam, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Iga Kamino. Menurut rencananya, biarkan Iga Kamino membunuh orang sekarang, dan kemudian menyembunyikan mayat di rumah keluarga itu setengah jam kemudian. Kemudian, tunggu dengan sabar selama beberapa jam lagi, ketika suhu tubuh hampir sepenuhnya hilang, kemudian laporkan petunjuk tersebut secara anonim ke TMPD. Dengan cara ini, Takehiko akan selesai besok pagi. Setelah Takehiko itu selesai, satu-satunya musuh di depannya adalah Machi Takahashi. Machi Takahashi saat ini harus tetap tenggelam dalam rasa sakit karena kehilangan, tidak dapat melepaskan diri, dapat dikatakan bahwa itu adalah waktu yang paling rentan, dia dapat mengatur penyergapan untuk membunuhnya ketika dia akan mati untuk Eiki. Matsumoto memikirkan hal ini dalam benaknya, tetapi telepon di telinganya terus berbunyi tanpa tergesa-gesa. Mengapa panggilan telepon Iga Kamino tidak bisa tersambung? Matsumoto mengerutkan kening tanpa sadar. Bukankah aku sudah memberitahunya sebelumnya? Dia harus selalu menjaga telepon tetap terbuka, sehingga saya dapat berkomunikasi dengan apapun pada waktunya. Apa yang salah? Jantung Matsumoto tiba-tiba bergetar, dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Iga Kamino, mungkinkah ada kecelakaan? Tapi seharusnya ini tidak terjadi." Mereka membawa saudara keluarga Su sampai ke Kyoto, dan TMPD telah mencari begitu lama tanpa petunjuk apapun. Bagaimana bisa terjadi kecelakaan? Tidak masuk akal. Jika mereka ditemukan saat menyembunyikan tubuh mereka di keluarga itu, dan mereka dibunuh oleh penyergapan keluarga itu, kedengarannya masuk akal,
tapi kuncinya adalah mereka tidak mendapatkan perintah sendiri dan tidak bisa membunuh mereka sebelumnya. Ini sama sekali tidak terdengar logis. Jadi, apa yang terjadi dengan Kyoto? Ryoto Matsumoto, yang selalu percaya diri dan berpikir dia sedang menyusun strategi, tiba-tiba jatuh ke dalam keraguan diri yang kuat. Saat ini, bukan hanya Ryoto Matsumoto yang tidak bisa menelepon, tapi juga Takahashi yang baru saja kehilangan putranya. Machi Takahashi telah memerintahkan ninja keluarga Tenglin yang menyergap di Kyoto membunuh Nanako terlebih dahulu dan merekam video pembunuhannya. Kemudian, dia menggunakan video ini untuk menyiksa Takehiko dan membiarkan Takehiko mati dalam kesakitan yang luar biasa. Namun, ninja dari keluarga Tenglin tidak pernah membalasnya. Dia menelepon untuk menanyakan kemajuannya, tetapi panggilan itu sama sekali tidak dapat dijangkau, dan setelah beberapa perubahan, tidak ada yang menjawab. Melihat bahwa semua panggilan tidak bisa tersambung, Takahashi mendorong telepon ke tanah dan berteriak dengan marah, Al! Al! Ninja Tenglin yang tak terkalahkan, mengapa akhir-akhir ini semuanya menjadi sampah? Sebelumnya, Tenglin dan yang lainnya menghilang tanpa alasan, dan mereka akhirnya dikirim kembali dalam keadaan beku seperti es loli. Sekarang tidak ada berita tentang kumpulan ninja terkutuk ini, apakah mereka akan dikirim kembali dibekukan sebagai es loli juga? Bawahan buru-buru berkata, Tuan. Presiden, Tuan dari keluarga Tenglin, akankah dia menghadapi penyergapan di rumah Ito? Dari mana datangnya penyergapan itu? Takahashi memarahi kesal, situasi di sana sudah lama jelas. Keluarga itu bahkan tidak memiliki ninja di Kyoto, hanya beberapa pembantu rumah tangga, pelayan dan pengawal biasa. Apa yang digunakan orang-orang ini untuk menyergap ninja keluarga Tenglin? Dan masih ada 6 orang. Setelah berbicara, Takahashi hanya bergumam, apa yang bisa terjadi di Kyoto? Bab 1785. Baik Matsumoto maupun Takahashi tidak bisa memahami apa yang terjadi di Kyoto. Namun, Matsumoto jauh lebih lihai daripada Takahashi. Ketika dia tidak bisa menghubungi Iga Kamino, meskipun dia tidak tahu mengapa, dia telah menyadari di alam bawah sadarnya bahwa masalah itu mungkin akan menjadi kesalahan besar. Memikirkan hal ini, dia segera menelepon anggota keluarga Iga yang lain dan langsung menanyakan tentang Iga Kamino. Tetapi orang-orang dari keluarga Iga juga tidak mengetahui apa yang terjadi di Kyoto. Mereka juga tidak bisa menghubungi Iga Kamino, dan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Saat ini, Matsumoto benar-benar panik. Dia dengan gugup mondar-mandir di ruang tamu di rumah, alisnya terus-menerus mengerutkan kening, dan bahkan tangannya yang memegang cerutu gemetar tak terkendali. Adik laki-lakinya Ryosuke Matsumoto melihatnya dengan sangat gugup, dan buru-buru menenangkannya. Saudaraku, jangan panik. Jika kamu panik, kami benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya selanjutnya. Berbeda dengan Machi Takahashi, tujuan Machi Takahashi adalah Nanako, yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Su, jadi tidak masalah jika motivasinya terungkap. Kekuatan kedua keluarga pada dasarnya bisa datang antara 5 dan 5, jadi dia tidak takut pada Takehiko. Namun, Matsumoto tahu betul di dalam hatinya bahwa jika motifnya terungkap, dia tidak hanya akan menghadapi raksasa keluarga Su, tapi juga keluarga Ito dan keluarga Takahashi. Jadi, dia merokok cerutu dan berkata kepada Ryosuke Matsumoto, tangan yang saya mainkan hampir meremas semua keripik kami. Jika saya menang, keluarga Matsumoto bisa menjadi yang teratas di Jepang. Jika aku kalah, keluarga Matsumoto akan dihancurkan sampai mati oleh 3 keluarga besar Su, Ito, dan Takahashi. Saat dia berkata, dia tidak bisa menyembunyikan kegugupannya dan berkata, sekarang, Iga Kaminori tidak bisa menghubunginya, dan si Fei serta Siu sudah mati atau hidup. Tidak tahu apakah motif kami telah terungkap. Jika tidak diungkapkan, tidak masalah, paling-paling, itu menanamkan rencana Takehiko Ito, tapi jika itu terungkap, maka pada dasarnya kita tidak akan punya cara untuk bertahan hidup. Matsumoto Ryosuke buru-buru bertanya, saudaraku, kami tidak tahu apakah kami sudah diungkap, apakah kami tinggal menunggu putusan saja? Itu terlalu pasif? Bahkan jika kita mati, kita harus menemukan cara untuk melawan. Anda tidak harus menyerah begitu saja. Matsumoto berpikir sejenak, mengertakkan gigi, dan berkata dengan dingin, tentu saja kita harus melawan. Karena kartu pertama masih hidup atau mati, kami akan bertaruh pada kartu kedua. Ryosuke Matsumoto bertanya, saudaraku, bagaimana kamu bisa bertaruh pada yang kedua?
Ryoto Matsumoto berkata dengan tegas, saya yakin motif kami untuk keluarga Su belum terungkap. Dengan cara ini, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Machi Takahashi dan Takahiko Ito. Bunuh mereka dan kita akan memiliki kesempatan untuk menjadi nomor 1 di Jepang. Ah, membunuh mereka? Ryosuke Matsumoto bertanya dengan takjub, bukankah itu hanya mencoba berurusan dengan keluarga Su? Ryoto Matsumoto menggelengkan kepalanya, berurusan dengan keluarga Su adalah angan-angan. Dengan kekuatan mereka, selama target ditujukan pada kami tidak memiliki perlawanan. Saat dia berkata, Matsumoto berkata lagi, namun, Machi Takahashi pasti berada pada saat terlemah sekarang. Dia kehilangan beberapa ninja dan kehilangan putranya. Sekarang saat yang tepat untuk membunuhnya. Biarkan keluarga Iga lagi kirim beberapa ninja untuk membunuhnya. Ngomong-ngomong, ninja Iga sudah satu perahu dengan kita. Ryosuke Matsumoto bertanya lagi, bagaimana dengan Takahiko? Bagaimana cara membunuhnya? Dia sepertinya tidak kehilangan kekuatan. Ryoto Matsumoto mengertakkan gigi dan berkata, kalau begitu dia hanya bisa diakali. Pergi dan culik beberapa keluarga petugas polisi dari TMPD, dan kemudian paksa petugas ini pulang, mengatakan bahwa mereka akan kembali ke TMPD untuk membantu penyelidikan keluarga Su. Selama dia meninggalkan rumah, kita akan memiliki kesempatan untuk menangani orang yang menghilang. Ryosuke Matsumoto terus bertanya, saudaraku, bagaimana jika keluarga Su tahu tentang kita? Ryoto Matsumoto berkata dengan ekspresi kejam, jika mereka benar-benar tahu bahwa mereka semua sudah mati, mengapa mereka tidak menarik Machi Takahashi dan Takahiko Ito ke dalam air?